Shalom pemirsa, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di GKK TV dalam acara Masak Yuk. Nah, kali ini kita akan belajar masak dari Yosua. Masak apa itu? Yaitu braised pork belly. Nah, masakan apa ya itu kira-kira? Wow, pasti penasaran pengen tahu ya. Nanti kita saksikan. Tapi sebelumnya seperti biasa, dengan tak jemu-jemunya saya selalu menginformasikan jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari punya pergumulan, jangan khawatir. Ada tim doa GKK yang siap mendukung di dalam doa. Caranya bagaimana? Lihat di GKK TV ini ada dua tulisan, Alkitab dan doa. Silakan pilih doa, nanti akan keluar formulir permohonan doa, kemudian diisi nama, lalu apa yang ingin didoakan atau apa yang menjadi pergumulan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kemudian cantumkan nomor WA dan klik kirim. Kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa. Di dalam firman Tuhan, Mazmur 18 ayat 31 mengatakan demikian. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jadi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa janji Tuhan adalah murni. Dia akan menjadi perisai bagi kita semua dan kita bisa berlindung, artinya kita bisa minta pertolongan kepada Dia di tengah segala pergumulan kita. Oke, sekarang kita akan bersama dengan Yosua, kita akan belajar masak braised pork belly. Hayo, selamat pagi. Pagi, Bu Novi. Wah, senang nih hari ini bisa bersama Yosua. Kita akan masak bareng Yosua. Iya, kita hari ini mau berbagi resep ya. Iya, betul. Ya, kita mau masak apa nih, Yos? Kita bilangnya yang pertama adalah kita masak braised pork belly. Gitu. Braised pork belly. Wah, ini lain dari yang lain. Ini makanan mana nih? Masakan mana? Kalau bisa saya bilang sih ini kebanyakan dari Cina. Oh, dari Cina ya. Chinese food lah. Oh, Chinese food. Karena ada babinya. Betul. Oke, sekarang kita tentunya pengen tahu ya pemirsa ya, bahan-bahannya apa aja. Silakan Yosua. Bahannya apa aja nih? Oke, jadi untuk memasak ini kita ada dua tipe pemasakan. Yang pertama adalah direbus dulu. Yang kedua adalah direbus secara lama atau bilangnya di braise. Nah, yang pertama itu bahan-bahannya ada air, ada babinya, pork belly, ada cooking wine, sama ada jahe. Baik. Gitu. Nah, Yos, ini kita mau masak babinya berapa banyak nih tadi beli? Nah, kalau untuk babinya di sini saya menggunakan 500 gram. 500 gram. Ya, Terus 500 kita gram. milihnya babinya nih bagian apa nih? Bilangnya pork belly. Oh, pork belly Ya. biar tidak kau belanja gitu. Betul, betul. Kita bilangnya pork belly. Kenapa? Karena kalau pork belly dia kalau bisa ada kulitnya. Kulitnya. Nah, karena kulitnya ini tuh berguna nantinya. Oh. Jadi setelah dimasak, kulitnya ini menjadi halus dan jadi empuk. Gitu. Jadi kulitnya tetap dipakai ya. Betul. Oke. Jadi ini yang tahap pertama. Kita nanti ini ya akan membris ini ya. Iya, kita akan merebus dulu supaya nanti setelah di braise dia akan menyerap bumbu-bumbunya jadi lebih halus. Jadi pemirsa, yang tahap pertama. Sekarang ini bahan untuk tahap berikutnya. Nah, yang kedua itu adalah kita membraise. Jadi membraise itu merebus babinya supaya dia menyerap bahan-bahannya dan jadi lembut gitu dimakan. Nah, yang pertama bahan-bahannya itu ada white rice vinegar atau cuka masak kali. Cuka masak ya. Yang kedua ini ada gula merah. Gula merah ini nggak harus gula merah. Jadi bisa menggunakan gula pasir, gula merah atau gula batu. Oh, jadi ini boleh sekitar 50 gram. 50 gram ya. Nah, kalau ini kita ada jahe, ada daun bay leaf bilangnya, daun bay leaf. Terus ada bintang, sama ada kayu manis. Kayu manis. Nah, daun apa nih? Bay leaf bilangnya. Oh, bay leaf. Ya, bay leaf. Ini cuman butuh 2 aja. Itu nyarinya di mana tuh? Di supermarket juga ada. Supermarket ya. juga ada, betul. Oke, lanjut itu. Atau mungkin bahasa Indonesianya daun salam. Oh. Jadi pemirsa kalau pusing daun apa dia? Salam. Daun salam. Ya. Daun salam kecil ya. Kering. Daun salam kering gitu. Oke. Nah, kalau untuk cabai ini sebenarnya digunakannya pas akhir-akhir. Jadi setelah masak, setelah jadi kita bisa tambahkan cabai. Jadi sebenarnya masakan ini nggak pedes gitu. Oh, terus? Nah, ini ada soy sauce. Soy sauce itu kecap asin. Soy sauce masak. Ini ada kecap manis. Bilangnya dark soy sauce. Sama terakhir ada arak masak lagi. Arak masak. Ini bedanya yang ini. Beda ini cuka. Ya? Yang ini arak masak. Jadi beda. Gitu. Oh iya. Terus ada daun. Dan terakhir ada daun. Nah, ini apa nih, buat apa nih? Nah, ini nanti digunakan untuk mengikat babinya.
Jadi pas udah supaya nggak memasak lari ya? lama, ya. Jadi Benar ada juga lari sih, ya. benar nggak lari sih. Nah, jadi untuk ini sebenarnya digunakan nanti pas kita memasak babinya selama 2 jam. Oh. Gunanya apa? Supaya kalau ketika dimasak 2 jam itu babinya nggak rapuh, nggak hancur gitu. Jadi digunakan untuk mengikat gitu babinya ya, gitu. supaya nggak hancur ya. Betul. Nah pemirsa, ini bahan-bahan yang akan digunakan untuk kita akan membuat braised pork belly. Oke Yosua, silakan. Oke. Apa nih yang Jadi dikerjain? pertama itu kita babinya kita belah 2 dulu karena kan ini agak panjang ya. Iya. Yes. Jadi agak susah kalau misalkan masuk Masuk ke tempat sini ya. itu ya. Jadi ini kita belah 2 dulu. Kira-kira setengahnya deh. Nah, oke. Kita belah dulu. Lalu setelah kita belah 2, kita masukkan lagi ke Oh sini. langsung masukin. Nah, masukannya itu jangan langsung masukin kulitnya di atas ya, kulitnya di bawah. Oh ini kulitnya Nah, harus di bawah Kulitnya ya. harus di bawah gitu. Oke, terus? Nah, yang kedua, jahenya kita potong. Potongnya nggak usah terlalu kecil. Jadi potongnya sepanjang-panjang aja. Jadi segini kita potong panjang-panjang. Oke, satu lagi. Nah, cukup seperti ini aja. Jadi nggak langsung usah di- sampai kecil-kecil karena kalau kayak gini dia jatuhnya lebih wangi. Nggak usah dikeprek ya. Nggak usah dikeprek, betul. Nah, ini kita taruh aja di dalam sini. Oke. Setelah ini untuk arak masaknya kita masukkan saja. Dan yang terakhir ini adalah air. Nah, air ini sebenarnya secukupnya aja karena untuk menutupi babinya. Jadi babinya harus ketutup ya. Tuh. Yang penting sampai ketutup aja ya. Betul. Jadi semuanya sampai Jadi, ketutup. Nah, kerendam semua. Oke. Nah, setelah itu kita nyalakan apinya. Nah, Ya, ini kita tinggal berapa lama? Kira-kira untuk biasanya? sekarang kita tunggu mendidih dulu. Setelah mendidih kita tunggu sampai 10 menit. Nah, pas saat mendidih nanti dia akan keluar seperti kotoran-kotorannya kalau babi direbus biasanya ada Oh, kotoran iya. itu. Nah, itu kita angkat nanti. Oh. Oke, jadi ini kita tunggu 10 Ini menit. kita tunggu 10 menit ya, 10 sampai menit dia ya. mendidih dulu. Setelah mendidih kita tunggu 10 menit. Oke. Gitu. Ini sekarang sudah mendidih, berarti kita akan rebus ini selama 10 menit. Nah, kalau kita lihat kan ini ada banyak kotoran ya. Nah, kalau misalkan ada banyak kotoran gini, Kita angkat ya. kita angkat kotorannya. aja. Jadi yang ini. Jadi nanti dari mendidih ini tambah 10 menit ya. Betul, biarkan kita tambah ya. 10 menit karena kan airnya baru mendidih. Iya. Jadi ini kita angkat kotoran-kotorannya ya. Kotoran-kotoran kita angkat. Nah, ini kan kebetulan kotorannya masih sedikit. Nanti kalau misalkan Keluar ada lagi, keluar angkat lagi lagi kita ya. angkat lagi gitu. Jadi ini kita tunggu 10 menit kurang lebih ya. Untuk apinya boleh secara setengah, jangan besar-besar, medium aja. Ya, Oke. silakan. Nah, jadi setelah kita diamkan dulu sementara sampai dia sudah bisa dipegang seperti ini, nah kita akan mengikat babinya. Nah, tadi seperti saya bilang, apa sih gunanya yang untuk ngikat ini? Nah, supaya nanti setelah direbus 2 jam dia tidak lepas dagingnya gitu. Nah, Ini kita potong berapa? kalau untuk ini kita bisa dibagi 3, bisa dibagi 2. Oh. Nah, untuk kayak ini sepertinya sih 2 aja Dua gitu. aja ya. Jadi sebenarnya jangan juga terlalu kecil karena kalau terlalu kecil dia Hancur cepat ya. hancur gitu. Nah, ini kalau misalkan ada yang ngerungkel-ngerungkel gini bisa dipotong aja. Jadi dilurusin aja supaya dia lebih gampang gitu. Gampang ikatnya juga. Betul, jadi lebih gampang ikatnya. Nah, kalau ini kan kalau lihat di bawah jadinya lebih Rata, ya. rata gitu dan ngikatnya lebih mudah. Nah, ini dagingnya sisanya boleh dimasukin aja, Iya, nggak apa-apa sekalian, gitu, ya. nggak usah diikat. Jadi setelah dipotong kotak-kotak seperti ini, kita ikat dengan talinya gitu loh. Oh, satu-satu ya. Satu-satu, Ikat ya. satu-satu.
supaya jadi ikat seperti hadiah gitu lah. Oke. Jadi kulitnya di bawah, ikat. Pemirsa, benangnya nggak harus merah putih. Betul, benangnya juga nggak harus merah putih. Benang kasur juga boleh. Kalau bisa benangnya yang untuk masak sih biasanya gitu. Karena kan nggak semua benang takutnya ada bahan yang kimia gitu kan. Nah kalau ini dia benangnya benang buat masak. Oh khusus khusus yang buat masak. Khusus yang buat masak, betul. Nah ini emang agak susah karena harus diukur panjangnya gitu. Oke. Oh berarti keempat ini diikat, ya. 4 sisi ke bawah, ya ikatnya ya. Ini nah setelah itu kita gunting. Jadi semua kita jadi ikat seperti ini itu bentuknya, jadi lebih rapi, dia siap dan iya, dia nggak hancur gitu. Ya nggak lari-lari hancurannya. Betul. Nah pemirsa, ini si babi sudah diikat-ikat. Setelah diikat mau diapain? Nah setelah diikat sudah nggak kabur lagi, kita rendam lagi. Oh mau direndam lagi? Direndam lagi, kita bikin babi coklat. Oh. Oke. Jadi pertama-tama ini ada bahan-bahannya yang untuk fase 2-nya, untuk masakan kedua yang brace-nya. Nah, pertama kita ambil dulu daun bawangnya. Nah daun bawangnya kalau bisa yang segede gini. Yang besar ya? Ya yang besar. Kenapa? Karena ini daun bawangnya akan membuat si babi ini nggak nempel di panci. Oh. Gitu. Jadi kita potong nanti kita taruh di paling bawah. Gitu. Oke. Ini kita belah dulu. Sudah kebuka. Kita potong atasnya. Nah, baru setelah ini kita taruh di bawah. Ini kita taruh bawah. Ini juga kita taruh bawah saja. Buat ngalasin si babinya ya. Betul. Jadi babinya nggak nempel dan kulitnya jadi nggak lepas gitu. Oke, setelah kita taruh ini, kita taruh babinya. Posisinya? Nah, posisinya juga sama, kulitnya itu di bawah. Kulit di bawah ya. Ya, kenapa kulitnya di bawah? Supaya kulitnya itu cepat halus. Dibandingin dagingnya yang cepat matang dulu gitu. Nah, kita taruh semuanya. Oke. Jadi ini sangat penting ya. Jadi yang ditaruh dulu adalah bawang. Bawang baru kulit. Ini sekalian nah, aja untuk ya. yang kecil-kecil ini bisa. Kalau misalkan yang ada gede gini kita potong dikit. Nah, kita taruh di samping-sampingnya aja. Tuh. Oke, ya babinya masuk, baru bumbu. Untuk babinya masuk, baru kita bermain dengan bumbunya. Nah, pertama ada jahe lagi. Nah, jahenya kita potong seperti tadi. Kalau bisa tipis-tipis ya. Dan juga taruhnya juga disebar supaya semuanya berasa. Oke. Kedua kita ada daun salam atau bay leaf. Cukup 2 aja kita taruh. Terus kayu manis. Kayu manis 2. Terus kembang lawang. Kembang lawang kalau bisa dihancurkan saja. Tuh. Oke, setelah itu kita kasih rice wine atau cuka. Ya. Cuka putih. Kita taruh. Itu berapa banyak ini? Untuk yang cuka ini sekitar 250 ml. Oke. Lalu kita taruh gulanya. Brown sugar ya. Ya, brown sugar.
kita taruh. Ini ada soy sauce atau tadi. Itu berapa? Kalau yang soy sauce itu sekitar 125 ml. Lalu ada cooking wine, arak masak. Iya. Dan yang terakhir kecap manis. Jadi semua dimasukkan. Semua ya? dimasukkan. Dan ditaruhnya pun juga disebar gitu. Iya. Nah, yang terakhir itu adalah menggunakan air lagi. Jadi ini kan belum tertutup ya. Iya. Jadi membutuhkan air untuk menutup dagingnya supaya dia dimasaknya juga lama dan lebih cepat jadi lembut gitu. Nah, kalau tadi saya menggunakan yang air bekas tadi, rebusan awal supaya lebih gurih aja gitu. Ada bau jahenya juga, terus kaldunya juga. Betul, kaldunya yang gurih. Oke. Kalau misalkan masih ada yang kurang, masih dia ngapung, bisa ditambahkan air biasa gitu. Yang penting semua tertutup gitu. Ya, terendam air ya. Terus habis ini udah direbus itu aja? Iya, jadi setelah ini kita tinggal 2 jam dengan tertutup gitu. Jadi pertama kita nyalakan apinya. Nah, jadi kita tutup, tunggu 2 jam kurang. Betul, jadi ini kita tutup, kita tunggu 2 jam dulu gitu. Itu udah matang berarti? Setelah 2 jam kita lihat, kalau misalkan emang sudah matang dibuka aja dengan api kecil supaya airnya menyurut sampai kental gitu. Nah setelah itu sudah selesai. Tinggal makan. Tinggal makan. Oke pemirsa, kita tunggu ya 2 jam. Ya. Oke, jadi setelah 2 jam, kalau udah 2 jam kita buka tutupnya, kita panaskan sebentar lagi sampai airnya larut. Nah, ini setelah 2 jam kita buka tutupnya, airnya sudah sedikit larut. Nah, jadinya seperti ini gitu. Jadi udah selesai ceritanya ya. Ya, ini udah selesai, udah dipanasin, udah larut juga. Sampai kuahnya itu dia nempel di sendok gitu biasanya gitu. Nah, ini udah panas, udah kita matikan. Nah, setelah itu kita plating. Iya. Oke, jadi sebelum di plating kita jangan lupa untuk membuka talinya. Kita buka hadiahnya. Nah. Ya, jadi nggak hancur ya babynya. Nggak hancur jadinya dia. Nah, seperti ini jadinya rapi. Kalau saya sukanya platingnya kulitnya di atas, gitu. Jadi lebih bagus. Kelihatan mengkilap. Iya kan mengkilap betul. Nah ini juga ada sebagian yang tadi seperti nggak diikat, dia juga bisa, cuman dia agak sedikit lepas. Nah. Oke, setelah babinya sudah ditaruh, biasa kita taruh daun bawang, taburin daun di atasnya, bawang, ya. kasih daun bawang sedikit, biar lebih cerah lah, jadi nggak hitam aja gitu. Jadi yang makan juga nafsu ya. Betul. Nah juga yang menarik. Yang terakhir biasanya saya tambahkan cabai atau biji wijen gitu. Jadi kalau cabai bagi yang ingin pedas, biasanya saya tambahin di atasnya satu-satu. Ya. Rapi. Nah, baru terakhir biji wijen sedikit saja, segenggam saja ditaburin di atasnya.
Oke, udah sudah jadi ya. Oke. Pemirsa, ini braised pork belly-nya sudah selesai, sudah jadi. Wow, menarik sekali ini ya. Pasti enak. Ya silakan mencoba ya pemirsa ya, tidak sulit membuatnya, bahan-bahannya pun juga mudah ya Yosua ya. Betul. Dan yang pasti enak nih. Ya, semoga pemirsa juga cocok dengan rasanya ya, gitu. Karena emang ini unik sih sebenarnya. Cuman rasanya berarti ada asam manis, gitu gurih tadi. gitu. Oh, jadi gurih, manis, asam. Kalau di sini dicapai, pedas. Ya, kalau mau dimakan sama cabai juga enak gitu ya. Pasti. Biasanya kalau nggak cabai rawit, cabai bubuk. Oh gitu. Ya. Ditaburin? Ditaburin aja. Oh gitu ya. Silakan mencoba ya pemirsa ya. Sekali lagi, Yosua terima kasih sudah mengajar bikin braised pork belly buat kita semua. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.